Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan kepada saudara bagaimana ada satu pribadi yang mengubah dunia karena diajarkan tentang pengampunan. The power of forgiveness. Tapi the power of forgiveness itu juga lawannya adalah the power of unforgiveness. Kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Dan Watchman Nee, hamba Tuhan luar biasa dari Tiongkok, berkata unforgiveness is the largest open door for the devil. Di dalam perumpamaan tentang seorang raja yang murah hati, yang memberikan perhitungan, minta perhitungan, pertanggungan jawab daripada kita sebagai hambanya. Raja ini adalah Yesus Kristus. Dan pada itu dihadapkan seorang hamba yang punya utang 10.000 talenta. Dan dia tidak bisa membayarnya. Tapi dia berkata, sabar dulu, aku kan bayar semua. Tapi tanpa sebab raja itu digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu raja yang penuh belas kasihan ini cuma Yesus ya. Dia membebaskannya dari segala hutangnya. Tetapi kita tahu bagaimana sekarang ini yang namanya dosa itu diberikan diskon. Jadi misalnya ya, perzinahan dibilang ya perselingkuhan, bahkan dibilang marital problem. Itu perzinahan saudaraku. Sekarang itu 10.000 talenta diturunkan mungkin jadi 1.000 talenta. Ya. Tetapi yang jelas itu satu angka yang sangat besar. Saya memberikan angka misalnya kalau satu talenta 34 kilo, kalau itu emas berarti 34 miliar. Dan 10.000 talenta 340 triliun. Pokoknya satu angka tidak bisa kita bayar. Tapi saat ini dunia berusaha yaitu merubah dengan kata-kata yang bagus jadi affair. Bayangkan kalau pelacur dirubah wanita P. Lalu kemudian diturunkan lagi sekarang ini jadi pramunikmat. Jadi cuma jualan. Dia profesional tapi jualan kenikmatan. Saudara, jangan percaya itu. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. The wages of sin is death. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu begitu diampuni tidak berubah. Jadi kebaikan Tuhan kok tidak bisa merubah orang ini ya. Dia keluar, dia mencekik temannya yang cuma utang 100 dinar. 100 dinar ada satu angka yang bisa dibayar oleh siapapun dari kita. Saya ini sadar, saya punya hutang yang tidak bisa dibayar kepada sang raja. Dosa atas dosa-dosa saya. Karena itu saya menghambakan diri pada dia. Tapi hamba ini yang baru diampuni, dia mencekik kawannya. Dan dia berkata, bayar hutangmu. Dan orang mengatakan yang sama, sabar. Hutangmu akan kubayar. Malah diserahkan kepada yang berwajib dan dimasukkan dalam penjara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sedih. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan kawan-kawan kita, ya toh? Dan raja itu berkata, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu 100% telah kuhapuskan karena kau memohon kepadaku. Sebab dia memohon sambil menyembah, saudara. Temannya juga menyembah kepada dia, tapi dia tidak melakukannya sama seperti dilakukan rajanya. Karena itu diserahkan pada Algojo. Saudara, hidup adalah pilihan. Pilih raja yang baik, Yesus Kristus, dengan hukum kasih karunia atau hukum keadilan. Hukum keadilan, saudaraku, saudara kita tidak mungkin bisa membayarnya dan berakhir Algojo. Siapa Algojo ini? Roh-roh jahat yang memberikan sakit penyakit, memberikan penderitaan. Ya, hidup adalah pilihan. Pastikan semua warga negara hidup dalam hukum kasih karunia dari sang raja dan hidup berkasih karunia pada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. Amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Shalom. Boleh saya dengar kata haleluya dari orang-orang yang telah dikasih oleh Tuhan. Katakan haleluya. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Menyapa juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dimanapun saudara berada. Mari kita mau satukan hati. Merupakan sebuah kebahagiaan dan satu rasa bahagia yang luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Setuju, katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih.
di akhir bulan ini Tuhan, kami mau terus mengatakan terima kasih sama Tuhan. Bahwa segala kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan, kasih karunia, anugerah yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami, membuat setiap kami boleh Tuhan ada tetap di dalam kebenaran-Mu, menghidupinya, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di akhir bulan ini kami mau katakan bahwa terus bentuk setiap kami, supaya setiap hidup kami yang adalah saluran kasih Tuhan, kasih yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami, itu Tuhan boleh termeterai dan kami boleh menjadi saksi-saksi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami juga memberkati kota kami Kabupaten Jember dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan shalom dalam nama Yesus atas bangsa dan kota ini. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan bangsa dan kota ini adalah kesejahteraan kami. Sebab itu kami berkata Tuhan, kami lepaskan damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah Tuhan. Kami bersyukur sebab telah diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati udaranya dalam nama Yesus. Dan kami percaya pemerintahannya diberkati, beroleh hati yang bijaksana yang daripada Tuhan, mengambil keputusan, dan kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat atas bangsa dan kota ini. Tuhan kerjakan Tuhan, kami boleh Tuhan boleh melihat bahwa setiap Tuhan penduduk di bangsa dan di kota ini menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga memberkati pemimpin rohani kami, memberkati Gembala Senior Pastor Timotius Arifin dan istri, memberkati Gembala Rayon Pastor Ishak Latif dan istri, memberkati Gembala Sidang di tempat ini Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan hamba-hamba-Mu. Terus Tuhan ada dalam perlindungan, ada dalam pengurapan, ada di dalam hikmat. Tuhan terus curahkan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, membawa setiap kami warga kerajaan Allah yang ada di Rock Jember ini Tuhan, untuk kami mau terus semakin hari Tuhan, semakin berakar di dalam Tuhan, semakin berbuah-buah bagi kerajaan Allah, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah dinyatakan, dan dunia hidup kami, dunia sekitar kami boleh berubah oleh karena Tuhan apa yang Kau kerjakan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati menyerahkan seluruh hidup kami, mendedikasikan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Satu hal kami percaya, Roh Kudus Kau ada hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, dan kami siapkan hati kami untuk Engkau jamah, untuk Kau lawat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan hari ini kita boleh menyediakan hidup kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk kita menjadi saluran kasih dan belas kasihan Tuhan. Yang setuju katakan, aku siap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih
Kami naikkan segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup kami. Kami mau terus ada dalam pengucapan syukur hanya bagimu. Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau beri Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian bagi Engkau Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Yesus, hanya layak bagimu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami angkat syukur bagimu. Terima kasih. Segala pujian
Dengan apa ya Yesus ku balas kasih-Mu Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Segala hormat, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Yesus Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesus, seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat bagi Yesus. Hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus, Kau yang ku sembah. Seumur hidupku, seumur hidupku. Terima kasih, segala pujian, syukur bagi-Mu, bagi Yesus Tuhan, yang memberikan hidup yang baru, yang mengalirkan damai sejahtera, yang mencurahkan sukacita, anggur yang baru terus melimpah. Amin. Kami hidup di dalam sukacita-Mu. Terima kasih. Kami bebas, kami dilepaskan di dalam-Mu Tuhan. Kau yang rubah setiap ratapan menjadi tarian. Engkau yang membuka kain kabungku, memberikan sukacita dalam hatiku. Yesus Tuhan, terima kasih. Kami hidup dalam kebenaran-Mu, kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang menuntun kami, kebenaran firman-Mu, janji-janji-Mu Tuhan yang menghiburku. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini bukti cinta kami bagi-Mu. Kami mau hidup bagi Yesus. Seumur hidup kami memuliakan Engkau. Sebab Kau yang lebih dulu mengasihi kami. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus curahkan kasih-Mu di hati kami. I love You Lord, for Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hand. From the moment that I wake up until I lay my head,
will sing of the goodness of God. Amen. All my life you have been faithful. Yes, all my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing, amen, of the goodness of God. Oh, I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing, amen, of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Hallelujah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Yes, I believe, Lord. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan orang-orang yang dikasih Tuhan bisa lebih dahsyat. Haleluya. Engkau baik dalam hidup kami senantiasa, Tuhan. Haleluya. Di setiap musim hidup kami, kebaikan-Mu nyata, Tuhan. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu di sepanjang hidupku.
yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidup, selalu setia, amin, sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, hanya Kau Tuhan sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, mari melompat buat Tuhan. Yesus, Kau di dalam, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalam, ku rayakan. Sekali lagi katakan, ku angkat suara, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan bagi Raja segala raja. Serukan haleluya, serukan haleluya. Bergerak menceritakan kasih Tuhan, amin. Sebab Dia telah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan cinta umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya, kasih-Mu tercurah Tuhan. Dunia ini berubah oleh karena kasih-Mu. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan. Kami mau bangkit Tuhan, kita anak-anak terang. Oh, semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan cinta umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, Bapa. Oh, Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan cinta umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Kau hadir di hidup kami Tuhan. Oh, Yesus cinta umat-Nya, Kau sayang umat-Mu Tuhan. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan cinta umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir. Yesus cinta umat-Nya,
ubah hidup kami untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Oh Yesus, berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Beri ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana. Oh, berikan ku Tuhan. Yes Lord. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkau bukan cuma juru selamat bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Kau yang memerintah atas seluruh kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, ini tubuh, jiwa dan roh kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu, pakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Karena bukan hanya kami yang hadir di tempat ini, tapi Tuhan yang kami sembah, itu juga hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau beri. Untuk kami dapat duduk tenang, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah, singkapkanlah kebenaran-Mu pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship, tim RPC dari GBI Rock Jember ya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih di dalam tema bulanan kita yaitu Love That Changed the World, gitu ya. Di suatu saat ada sebuah gereja di desa, gitu ya. Ada sebuah gereja kuno dengan gembala yang sudah sepuh, ya. Mungkin usianya 70 tahun ke atas. Kemudian pendeta ini, gembala ini berkhotbah tentang yang namanya pengampunan. Sama seperti Bapak Gembala senior kita tadi berbicara tentang pengampunan, ya. Kemudian jemaat meresponi dengan baik. Minggu kedua, gembala yang sama berkhotbah tentang hal yang sama pula, tentang pengampunan. Juga dengan slide yang sama, cara penyampaian yang sama, dan jemaat pun juga meresponinya. Minggu ketiga pun berlalu, gembala ini pun khotbah dengan hal yang sama. Ya. Jadi sudah 3 minggu berturut-turut,
pendeta ini khotbah hal yang sama, yaitu pengampunan. Jemaat mulai resah, ya, saling berbisik satu sama lain gitu ya. Ini gembala kita ini rasanya sudah tua ini, sudah waktunya pensiun gitu ya. Mungkin dia sudah lupa dengan apa yang dia sampaikan kepada jemaatnya. Nah, kemudian salah satu pengerja datang mencoba untuk mengingatkan Bapak Gembala ini. Kemudian pengerja ini ngomong, "Pak, maaf, saya mau ngomong Pak." "Oh ya, silakan, ada apa?" "Pak, selama 3 minggu ini Bapak berbicara tentang pengampunan. Dan bahannya selalu sama Pak. Slide demi slide itu sama Pak." Gitu ya. Kemudian gembala ini ngomong gini, "Oh, puji Tuhan, dan bagaimana respon jemaat? Apakah sudah melakukan yang namanya dengan pengampunan?" Pengerja ini langsung terdiam. Ya, dia merasa dirinya sendiri belum melakukan apa yang sudah dikhotbahkan. Ya, kemudian gembala ini ngomong, "Oke, kalau gitu minggu keempat saya masih berbicara tentang pengampunan lagi." Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita akan mendengarkan khotbah yang sama, firman yang sama, ayat-ayat Alkitab yang sama, tapi saya percaya sebelum kita melakukannya, sebelum kita merenungkan dan menjadi pelakunya, saya percaya kita masih memerlukan firman itu. Amin. Dan biarlah firman itu menjadi darah dan daging kita, supaya kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita masih berbicara tentang love that changes the world. Sudah 3 bulan kita berbicara tentang cinta, cinta dan cinta. Love, love and love gitu ya. Mengubah dunia. Pernah enggak membayangkan hidup kita atau diri kita bisa mengubah dunia ini? Kok rasa-rasanya gak mungkin ya Pak ya, gitu ya. Mengubah dunia ini perkataan yang sangat berat Pak. Ya, jujur, mengubah hidup saya sendiri saja susah, apalagi mengubah dunia ini. Gitu ya. Siapa saya ini Pak? Gitu ya. Mungkin saya ini berasal dari pinggiran kota Pak. Mungkin dari Silo, dari Kencong, dari Gemuk Mas dan lain sebagai bangsal. Siapa sih saya ini Pak? Saya hanya dari desa. Kebanyakan mungkin kita berpikiran seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu seorang ahli astronomi, saya pernah membaca bukunya tentang The 100 People dari karangan dari Michael Hart. Dia menyebutkan bahwa ada beberapa tokoh manusia yang berpengaruh yang mampu mengubah dunia ini. Salah satunya adalah Yesus Kristus. Memang dalam buku itu bukan Yesus yang nomor 1. Tapi saya berpikir bahwa ternyata ada orang yang mampu bisa mengubah dunia ini, gitu ya. Sedangkan dalam pemikiran kita ini tidak ada istimewanya Pak. Kita ini siapa sih gitu, hanya manusia biasa gitu ya. Itu sering menjadi pikiran kita. Tapi saya percaya jangan pernah merendahkan gambar diri kita. Saya percaya kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka dari itu jika Allah hidup di dalam kita, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, saya percaya firman Tuhan berbicara tentang kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus kerjakan. Dan itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu bukan untuk kepentingan kita, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, sekarang saya berbicara tentang cinta. Tadi mengubah dunia, sekarang cinta. Siapa yang percaya bahwa cinta bisa mengubah dunia? Minimal dunia kita. Ya. Coba kita flashback 10 tahun, 20 tahun yang lalu gitu ya, dari sekarang. Ketika kita belum mengenal yang namanya cinta, ya. Kemungkinan dari kita seringkali kita hidup sembrono atau ketika kita tidak pernah mengalami namanya cinta, kita jalan kemana saja. Seperti ilalang ya, ke kanan, ke kiri gitu ya. Tapi ketika kita mengenal yang namanya cinta, hidup itu berubah. Hidup semakin bergairah, berpengharapan, benar gak? Ya, sebelum mengenal cinta pergi kemana saja, saya nih tentunya gitu ya. Saya pergi kemana saja cukup mandi, pergi gitu ya. Tapi ketika cinta ada dalam hidup saya mulai pakai parfum, saya mulai berdandan dan lain sebagainya. Otomatis gitu ya, otomatis hidup itu berubah ya. Saya kasih contoh lagi. Dulu sebelum saya mengenal istri saya sekarang, ya, hidup saya ya seenaknya saya sendiri. Saya mau jalan kemana ya ke situ.
Tapi ketika saya mulai mengenal cinta dari istri saya mencintai istri saya, pada waktu itu masih pacaran. Hidup saya mulai berubah. Dulu kalau saya ini suka film action Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Ya Ip Man, Transformers, Fast and Furious, itu saya suka film-film seperti itu. Sedangkan calon istri saya sukanya drama Korea. Ya, di mana-mana nontonnya mintanya drama gitu ya. Oke, setelah kita pacaran, otomatis saya enggak tahu ya, kenapa saya berubah juga suka drama Korea. Saya percaya apa yang disukai oleh pacar saya, mau enggak mau, saya juga mulai menyukainya. Oke, lambat laun kita sering ngedit berdua, ya kan? Waktu pacaran kita ngedit berdua, nonton film sama-sama. Ketika ada action, istri saya juga ngikuti. Ketika ada film drama, saya ngikuti, gitu ya. Ketika sudah mulai punya anak, beda lagi Bapak Ibu. Ya. Ketika mulai punya anak, tontonan saya apa? Peppa Pig, ya kan? Apa? Patrol itu apa? Potrol itu. Nah itu, kok tahu juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang terakhir kemarin saya nonton Agent Ali gitu ya. Wah, saya ngelihat sama anak saya cukup seru juga gitu ya. Mau enggak mau, saya pun mulai masuk dalam kehidupan anak saya. Hidup saya mulai berubah ya. Saya punya seorang teman. Saya kenal teman saya ini mulai dari kecil ya. Dia ini kecanduan game. Jadi mulai pulang sekolah, masuk rumah, masuk kamar langsung main game. Makan, main game. Bahkan nonton pun main game. Sampai mandi pun ya tetap mandi, enggak mungkin main game kalau mandi ya. Itu yang dialami. Bahkan sampai kuliah kita sama-sama. Kita kos sama-sama gitu ya. Lambat laun kita ini sama-sama teman, seringkali kan ngobrol, gibah gitu ya, gosip satu sama lain. Kita ngomong, teman kita itu rasa-rasanya gak mungkin nikah deh. Rasa-rasanya gak mungkin punya pacar deh gitu ya. Kehidupannya selalu di kamar, terus main game, terus. Sampai kita ini bingung gitu, kita mau ngajak keluar juga gak bisa. Dia bersosialisasi juga sangat minim gitu ya. Tiba-tiba suatu hari, tiba-tiba dia keluar kamar gitu ya. Dia senyum-senyum sendiri gitu ya. Kemudian duduk gitu ya. Duduk di depan di ruang tamu, senyum-senyum sendiri gitu ya. Kadang-kadang ngelamun gitu. Tiba-tiba senyum lagi gitu ya. Pernah yang merasakan seperti itu? Anak-anak muda? Belum pernah ya? Kasihan deh loh. Nah, selidik punya selidik. Ternyata dia punya temen cewek yang dia kenal dari game. Ya, dia kan komunitasnya game. Dia kenalnya dari game, gitu ya. Saya melihat ada perubahan yang sangat luar biasa, gitu ya. Dia enggak lagi main game. Ya. Dia sudah meninggalkan game itu. Tapi dia sekarang main ke handphone gitu ya. Sama aja gitu ya. Handphonean terus chattingan terus enggak. Maksud saya gini, kehidupan ketika cinta mulai masuk, otomatis kehidupan kita pun mulai berubah. Sadar atau tidak sadar, kita lakukan hal itu. Saya percaya bahwa cinta mampu mengubah kehidupan seseorang. Tapi cinta yang ada di dunia ini bersifat sementara. Ketika sudah tidak ada cinta lagi, biasanya kehidupan kita kembali lagi ke posisi semula. Tapi saya percaya kita semua di sini kenal satu kasih yang abadi, yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya. Siapa? Yesus Kristus. Itulah kasih yang sejati. Dan Tuhan tidak ingin kita berhenti sampai di kita. Tuhan tidak ingin kasih-Nya berhenti sampai di kita. Tuhan ingin seluruh manusia yang ada di dunia ini juga mendapatkan kasih yang sudah kita terima. Tuhan mau Injil, kabar baik, karya penebusan, kasih Tuhan itu dinikmati oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya, bagaimana cara saya dan saudara bisa mengubah dunia ini? Di dalam Kolose 1 ayat 6, ayat mas kita adalah, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya.
Terjemahan yang lain dikatakan, yang sudah disampaikan kepada kalian, ajaran itu seperti benih yang tertanam di tanah yang subur. Dari kabar baik itu kita mengetahui dengan benar bahwa Allah sangat berbaik hati kepada kita. Kabar baik itu juga sedang disampaikan ke semua daerah di dunia. Dan seperti yang terjadi di antara kalian, semakin banyak orang menjadi percaya dan cara hidup mereka diubahkan. Kita tahu ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, dunia ini jadi milik musuhnya Allah. Betul ya? Dan Allah ingin mengembalikan dunia ini, mengubah dunia ini melalui kasih-Nya yang hidup di dalam kita. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana cara saya dan saudara bisa mengubah dunia ini? Ada seorang penulis buku hariannya sebagai berikut. Ini ada seorang penulis menulis buku harian sebagai berikut. Ketika muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari bahwa waktu aku tidak bisa mengubah dunia, aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Saat aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai mengubah kotaku. Usiaku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku pun mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta. Aku pun tidak bisa mengubah keluargaku. Aku sadar bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Kini aku tersadarkan bila aku bisa mengubah diriku sejak dulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku, mengubah kotaku, mengubah negaraku, bahkan mengubah dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita sadari kita pun sering berlaku demikian. Kita ingin mengubah dunia ini. Tapi sebenarnya kitalah yang harus mulai merubah diri kita. Ketika kita tidak mau berubah, sebenarnya kita sedang tidak mau ambil bagian dari rencana Tuhan untuk mengubah dunia ini. Seringkali alasan yang kita pakai itu kan alasan-alasan yang sering kali kita dengar. Itu kan tugasnya Pak Beni, ya kan? Sebagai pastor, sebagai gembala. Itu kan tugasnya pendeta dan lain sebagainya. Itu kan tugasnya hamba Tuhan, gitu ya. Percaya enggak kita ini juga hamba Tuhan? Cuma ada dua, kalau udah hamba Tuhan ya hamba setan. Terserah. Mau kita hamba Tuhan atau hamba yang lain, ya. Jadi semua ini tugas kita bersama, yaitu mengubah dunia melalui diri kita sendiri. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya percaya ini adalah ucapan Yesus yang paling akhir sebelum dia naik ke surga. Ada banyak pesan Yesus bagi murid-muridnya. Tapi biasanya pesan yang terakhir itu yang paling, biasanya itu yang paling penting. Dikatakan kamu adalah saksiku. Dan kamu akan menerima Roh Kudus kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sebenarnya ini tugas kita, yaitu apa? Menjadi saksi Kristus. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Amin. Dikatakan kamu adalah saksi-saksiku. Percayalah, kita semua di sini dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Bukan dikatakan kamu akan menjadi pendeta, kamu akan menjadi gembala, tidak. Tapi dikatakan kamu adalah saksi-saksiku. Tidak pula dikatakan kamu adalah hakim, kamu adalah jaksa, ataupun kamu adalah pengacara. Betul ya? Kadang-kadang jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita ini menjadi hakim, ya, yang memutuskan bahwa orang itu berdosa atau tidak.
Padahal kita tahu bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Kadang-kadang kita ini ngomong, orang ini tidak bisa diampuni. Orang ini tidak bisa berubah. Saya katakan, siapa kita? Kita dulu juga seperti itu. Buktinya kita bisa berubah. Kadang-kadang kita pun menjadi seorang jaksa yang menuntut orang harus sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kadang-kadang kita menjadi seorang pengacara yang sedang membela Tuhannya, gitu ya. Sampai-sampai kita seringkali membentuk sebuah kelompok, front pembela Tuhan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau kita pikir, gitu ya, kita ini lebih hebat apa dari Tuhan kok sampai Tuhan itu dibela? Justru kadang-kadang kita loh yang mestinya dibela Tuhan. Betul ya? Atau jangan-jangan kita merasa lebih hebat dari Tuhan sehingga kita membela Tuhan kita. Ada banyak alasan kita lebih mudah menghakimi, menuntut gitu ya. Salah satunya adalah merasa kita paling benar. Kadang-kadang kita merasa paling benar. Saya mendengar dari Yeri Patinyasarani gitu ya, quote-nya gitu ya. Kadang-kadang kita ini ke gereja minggu gitu ya, gereja minggu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita keluar dari gedung gereja, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini merasa lebih hebat, lebih benar dari orang-orang yang ada di luar sana. Padahal kenyataannya belum tentu juga. Betul ya? Jadi pastikan kita adalah seorang saksi. Sama-sama katakan, saya adalah saksi Kristus. Amin. Apa saksi itu? Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menjadi saksi pada sesuatu yang tidak kita alami sendiri. Jadi betapa pentingnya kita mempunyai pengalaman pribadi. Karena itulah yang menjadi intisari dari setiap kesaksian kita. Jangan hanya menjadi saksi kalau cuma mendengar dari orang lain. Zaman sekarang muncul saksi-saksi palsu, betul ya? Di persidangan-persidangan kalau kita lihat di TV, televisi gitu ya. Beberapa tahun lalu ketika pemilu gitu ya. Ketika ada salah satu yang kalah kemudian menggugat gitu ya. Kalau kita lihat saksi-saksinya, kan banyak-banyak saksi-saksi palsu. Yang dia dibayar hanya untuk memberikan keterangan saksi palsu. Ketika ditanya seorang hakim, dia cuma jawabannya apa? Enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu. Jangan sampai kita menjadi saksi palsu. Harusnya kita mengalami sendiri, kita melihat sendiri, kita mengetahui sendiri pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Menjadi saksi Kristus bukan menceritakan tentang hebatnya diri kita. Semua bukan tentang diri kita, tetapi siapa yang ada di dalam diri kita, yaitu Yesus. Yesus yang harus semakin besar dan kita yang menjadi kecil. Contoh yang menarik di dalam Yohanes Pembaptis, ya. Ketika Yohanes Pembaptis ditanyai orang-orang Lewi dan imam-imam, siapakah kamu? Gitu ya. Ketika Yohanes Pembaptis kalau gitu ya, kalau dia ini kepingin mencari keuntungan sendiri, dia bisa ngomong. Kan orang-orang Lewi tanya, apakah engkau Mesias? Yohanes Pembaptis bisa bilang aja, ya saya Mesias. Dan orang pasti akan percaya. Kalau demi mencari kepentingannya sendiri, keuntungannya sendiri. Tapi Rasul Yohanes Pembaptis bilang, bukan. Saya hanyalah orang yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Seperti itulah harusnya kehidupan kita. Sadarkah kita di saat kita miskin pengalaman membuat seseorang kesulitan untuk bersaksi? Tapi berbeda ketika kita kaya akan pengalaman dengan Tuhan, kita nggak akan kesulitan untuk kita bersaksi tentang Tuhan. Ada aja yang bisa kita ceritakan, ada saja yang bisa kita saksikan. Makanya ketika di pertemuan-pertemuan komsel, ketika kita diberi kesempatan untuk menyaksikan Tuhan, kita kesulitan untuk bersaksi karena jangan-jangan kita ini minim pengalaman dengan Tuhan. Atau kalaupun ada, itu adalah pengalaman-pengalaman yang dulu sekali yang perlu kita ingat-ingat lagi untuk kita saksikan. Padahal seharusnya keseharian kita
dengan Tuhan itu menghasilkan kesaksian-kesaksian. Mungkin tidak spektakuler. Tapi saya percaya pengalaman itu membuktikan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ada sebuah lembaga di Amerika, lembaga survei di Amerika yang didirikan oleh George Barna. Ya. Dia meneliti seperti ini. Berdasarkan 130 indikator kelakuan dan filosofi yang dipergunakan untuk menguji kualitas karakter orang-orang yang pergi ke gereja hari Minggu dengan yang tidak. Ya, jadi George Barna ini melakukan penelitian. Apakah ada perbedaan antara orang-orang yang pergi ke gereja dengan yang tidak? Ya, dan ternyata hasilnya mengejutkan Bapak Ibu. Ia menemukan hanya sedikit sekali terdapat perbedaan kualitas hidup antara orang-orang yang pergi ke gereja dibandingkan dengan yang tidak. Bisa dibayangkan, ya, orang-orang pergi ke gereja dengan orang-orang yang tidak pergi ke gereja beda tipis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hasilnya seperti ini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin dunia bisa tertarik kepada Tuhan? Bagaimana dunia bisa mengakui kebesaran Tuhan? Karena sebenarnya orang percaya pun belum menunjukkan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Saya kira orang-orang dunia tidak mungkin tertarik dengan kehidupan kita. Tidak akan tertarik dengan Tuhan. Dia mungkin akan lebih tertarik kepada hal-hal yang duniawi. Kalau kita tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Saya diingatkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Dikatakan seperti ini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Coba kita ingat-ingat dulu. Ketika kita pertama kali dipanggil Tuhan, mengalami Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin seperti ini. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Mungkin dulu kita bukan orang yang bijak sama sekali. Bahkan mungkin katakan kita dulu ini mungkin bodoh secara dunia. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Kita tidak dikenal mungkin oleh banyak orang. Kita tidak berpengaruh dulunya. Ya. Tapi ingat, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegah diri di hadapan Allah. Saudara-saudara, kemungkinan masa lalu kita pun demikian. Siapa kita ini sehingga kita menjadi seperti sekarang? Kita mungkin dulu adalah orang-orang yang diremehkan. Yang tidak terpandang, yang tidak punya pengaruh dan lain sebagainya. Tapi percaya enggak? Kehidupan kita yang sekarang Tuhan sudah ubahkan. Kita menjadi orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terpandang, yang berpengaruh di dalam Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Yaitu mengubah hidup kita. Dari yang dulu bodoh menjadi bijak. Yang dulu tidak berpengaruh, sekarang menjadi berpengaruh. Dulu yang tidak dikenal, sekarang menjadi orang yang terpandang. Nah, kembali saya katakan, kalau kualitas hidup kita belum menunjukkan karya Tuhan, pertanyaannya bagaimana mungkin dunia bisa tertarik pada Tuhan? Maka dari itu kita harus mengalami ini dulu. Kita harus berubah terlebih dahulu. Oleh sebab itu pertama-tama, yuk alami perubahan itu sendiri. Ketika kita mengenal dan berjalan bersama Tuhan, hidup kita diubahkan bukan oleh kekuatan kita. Bukan untuk memegahkan kita, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah kesaksian kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, tokoh-tokoh saksi-saksi Tuhan di dalam Alkitab. Yang seringkali kita dengar contoh, Petrus. Ya. Siapa yang tidak tahu Petrus? Di dalam Kisah Para Rasul, kehidupan Petrus kita bisa lihat. Bagaimana Roh Kudus Tuhan bekerja melalui Petrus. Ya, orang sakit disembuhkan. Ya, dia berkhotbah langsung 3.000 jiwa bertobat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dulu, siapa Petrus?
Dalam kisah para rasul, dia sangat luar biasa. Tapi dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalau kita melihat kehidupan Petrus, dia banyak sekali melakukan kesalahan. Mungkin kita seperti Petrus, dulu kita pun melakukan banyak kesalahan. Sampai kita tahu bahwa kesalahan Petrus yang sering kali kita ingat adalah ketika dia menyangkal Yesus. 3 kali menyangkal Yesus. Saya percaya kita semua di sini masih sering melakukan kesalahan. Tapi apa sampai kita ini menyangkal Yesus 3 kali? Rasa-rasanya gak mungkin deh. Betul ya? Petrus itu parah. Tapi lihat, ketika dia menerima Roh Kudus, semuanya berubah. Kualitas hidup Petrus berubah. Dia menjadi saksi Kristus. Satu contoh lagi. Saya minta multimedia nayangkan Markus 16 ayat 9 sampai 15. Tentang Maria Magdalena. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus bangkit, pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada siapa? Namanya Maria Magdalena. Ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi itu, pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Lihat Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita jujur, kalau kita tanya gitu ya. Ada orang gila yang ada di Jember ya, tiba-tiba disembuhkan ya. Kemudian dia ngomong, Yesus itu bangkit. Yesus itu kira-kira percaya enggak? Belum tentu percaya kita. Ini kerasukan setan, 7 lagi. Ya. Kemudian lanjut. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus apa? Murid-murid dan para pengikut Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan ayat yang sebelumnya, telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan mereka, kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah selanjutnya kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita seperti Maria Magdalena. Mungkin orang tidak percaya dengan kehidupan kita dulunya. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita telah diubahkan. Dan saya percaya ketika kita diubahkan, ketika hidup kita diubahkan, kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Siapapun yang mengalami Tuhan akan ada perubahan yang besar dalam hidupmu. Akan ada anugerah yang luar biasa. Jadi siapapun yang ada di tempat ini, Tuhan telah memilih saya dan saudara untuk menjadi saksinya. Di zaman sekarang, hidup kita ini sebagai saksi Tuhan itu disorot oleh dunia. Dikatakan kita adalah terang. Jadi please deh, kita yang masih muda milenial gitu ya, kita punya sosmed, saya percaya follower Anda banyak sekali gitu ya. Tapi please, jangan suka posting-posting hal yang tak berguna. Ya, mungkin kita sedang marah dengan seseorang, mungkin kita sedang kecewa dengan seseorang. Jangan sembarangan nulis. Hidup kita ini disorot. Terus kita ini mau jadi apa? Kita mau jadi terang, kita mau jadi saksi, atau kita mau jadi batu sandungan? Ingat, tingkah laku kita, bahkan perkataan kita, itu dilihat banyak orang. Perhatikan cara hidup kita, cara tingkah laku kita, cara berbicara kita. Beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu kalau tidak salah, saya ada Casey, kakak kalau di sini gitu ya, via online. Ada salah satu jemaat baru bergabung dengan kita. Dia ngomong gini, dia kesaksian, dia ngomong gini. Saya ini kenal, kalau saya di Lumajang dipanggil Jinghok gitu ya, nama saya adalah Jinghok. Saya ini kenal Jinghok ini 20 tahun yang lalu, dia ngomong gitu. Wah,
Saya ketika mendengar itu saya berpikir 20 tahun yang lalu model saya seperti apa gitu ya. Ya pasti masih ya keren-keren sedikit lah gitu ya. 20 tahun yang lalu saya masih kecil, masih umbelan mungkin gitu ya, masih meler ya. Dia ngomong gini, saya kenal Jinggok 20 tahun yang lalu. Saya tahu hidupnya ya. Saya mikir, mosok sih tahu kehidupan saya gitu. Saya sendiri lupa gitu ya. Dia ngomong, Jinggok ini sering kali hidup di jalanan gitu ya. Ya enggak tidur di jalan enggak gitu ya. Saya ini jujur Bapak Ibu, saya ini orangnya suka, saya ini ekstrovert gitu ya. Saya suka bersosialisasi. Saya rumah itu saya jadikan hotel gitu ya bagi saya. Jadi saya sekolah, pulang, ucul entah kemana gitu ya. Balik lagi ke rumah jam 9, jam setengah 10 mandi, tidur, besok berangkat sekolah. Hampir setiap hari seperti itu. Dan biasanya saya itu keliling ya ke rumah temen dan lain sebagainya. Tapi saya ini sering kali ketika dulu kan saya ini kan seorang broken home gitu ya. Jadi saya mencari makan ya saya beli biasanya. Seringkali saya ini beli di pinggiran-pinggiran gitu ya. Di mana di jual-jual nasi goreng dan lain sebagainya. Saya sering kali ngobrol di situ ya. Sama tukang-tukang becak dan lain sebagainya. Saya ngobrol. Tapi ya gitu ngobrolnya tuh ngalor ngidul enggak karuan gitu ya. Wes sing pencaci maki lah, sing apalah gitu ya. Lah, itu kehidupan saya dulu ya. Nah, orang ini ngomong, tapi saya melihat selama 20 tahun. Dia ini juga ke gereja gitu ya. Tapi sudah meninggalkan Tuhan kira-kira 5 tahun yang lalu. Dia ngomong, saya ini mendengar kabar tentang Jinggok. Ya. Setelah pulang dari Surabaya, saya di Lumajang, saya mulai ikut pelayanan kembali gitu ya dengan Pak Latif gitu ya. Dengan gembala rayon kita ya, gembala rayon kita. Saya dididik, saya juga mikir dulu 20 tahun yang lalu bagaimana Pak Latif didik saya gitu ya. Wah mungkin juga berdarah-darah, menangis gitu ya. Jujur saja saya ini ya enggak bandel-bandel amat lah gitu ya. Tapi ya ada sedikit bandelnya gitu ya. Masih normal dalam tahap normal. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dia ngomong, saya mendengar Jinggok dan saya ingin melihat kehidupannya. Dan saya ketika saya mencoba datang ke gereja. Di mana Jinggok waktu itu song leader. Saya melihat banyak perubahan dalam hidupnya. Kok sekarang saya dengar dia menjadi gembala komsel. Ya, gembala komsel. Dan saya mencoba untuk mengikuti Casey itu melalui komselnya Jinggok yang itu. Dan ini saya kesaksian dan saya melihat banyak perubahan sekali yang sudah Tuhan kerjakan. Dulu kalau saya lihat tidak mungkin Jinggok itu bisa seperti ini sekarang, gitu ya. Saya cuma tersipu malu gitu ya. Saya kadang-kadang cuma berpikir, oh Tuhan, seperti itu tah kehidupan saya disorot gitu ya. Tapi saya cuma bilang, semuanya itu bukan karena saya. Jujur ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau saya sih kepingin kehidupan yang seperti dulu. Jujur ya, maksudnya bebas, tidak ada aturan gitu ya. Tapi saya tahu, saya hidup bukan untuk itu. Saya hidup untuk menjadi saksi Tuhan. Saya ngomong, semuanya bukan karena saya, semuanya Tuhan yang sudah mengubah kehidupan saya. Mungkin banyak orang tidak percaya, tapi sekarang inilah saya. Saya bisa menjadi saksi, bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, bahkan bagi keluarga saya sendiri pun. Bahkan orang tua saya sendiri pun juga terkaget gitu ya. Kok bisa sekarang saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kalian, kita semua di sini tempat ini bisa melakukan hal itu. Kita bisa menjadi saksi, kita bisa memberikan kesaksian bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa efektif dalam menjadi saksinya? Yang pertama tentukan dulu, pastikan dulu mempunyai hubungan dengan Kristus. Tadi saya bilang, tidak mungkin kita punya pengalaman dengan Tuhan dan kita tidak punya kesaksian. Kalau kita mengalami relasi hubungan dengan Kristus, mengalami sendiri pengalaman, sudah pasti kita banyak pengalaman, kita bisa menjadi kesaksian banyak orang. Kita bisa bersaksi. Kita tidak mungkin ngomong Tuhan itu penyembuhku. Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kesembuhan. Kita tidak akan bisa ngomong Tuhan itu adalah sumber berkatku. Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Yang pasti, punyalah relasi hubungan dengan Kristus. Yang kedua, bersedia. Seringkali kan kita punya pengalaman tapi tidak mau bersedia menjadi saksi Tuhan. Sekali lagi,
Ini aku, tapi utuslah dia. Ya. Ini aku, tapi utus Pak Beni aja, jangan saya. Nggak bisa. Semua dari kita harus bisa menjadi saksinya. Ya. Nggak usah menunggu revival kegerakan dari orang lain. Mulai dari diri sendiri. Yang ketiga adalah rendah hati. Anda diminta menjadi saksi Tuhan bukan untuk mencari puji-pujian betapa hebatnya Anda. Tetapi dari semuanya itu biarlah Tuhan yang senantiasa ditinggikan. Ingat, kesombongan, tinggi hati tidak masuk dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, ada sebuah quote. Bila hidupmu menginspirasi minimal satu orang, mungkin tidak akan mengubah seluruh dunia. Namun minimal telah mengubah dunianya. Saya percaya jika hidup kita menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi inspirasi hanya untuk satu orang saja. Dan membantu menemukan kasih, yaitu Tuhan itu sendiri paling tidak bisa mengubah dunianya. Dan pastikan kita menginspirasi dia karena Yesuslah yang hidup di dalam kita. Semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat firman-Mu. Beri kami kemampuan, kekuatan, hikmat-Mu ya Roh Kudus. Untuk kami dapat melakukan apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dan kami menyambut Anda sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kepada saudari Sirila Levina, nama yang saya sebutkan, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri. Supaya kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Welcome to the kingdom. Mari kita semua bertepuk tangan, kita sambut anak-anak raja, anak-anak kita yang luar biasa. Aku anak raja, 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 aku
para setiap orang tua bisa berdoa bagi anak-anaknya. Mari jemaat ulurkan tanganmu untuk mendukung setiap doa pada orang tua buat anak-anaknya. Tuhan mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami melihat Tuhan bagaimana para orang tua Tuhan yang membawa putra-putri mereka Tuhan untuk mereka memiliki pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat mereka memiliki pengenalan akan Engkau Tuhan, Engkau yang menjadi Allah mereka Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, apa yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan turun buat anak-anak kami Tuhan. Mulai dari kecil Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu itu sempurna bagi anak-anak kami Tuhan. Mereka memiliki hikmat pengetahuan yang luar biasa Tuhan. Karena mereka adalah terang, mereka adalah garam, dan mereka adalah pemimpin masa depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, berkati para orang tua, berikan kekuatan, hikmat pengetahuan yang daripadamu Tuhan, untuk terus mengajar, mendidik setiap anak-anak ini Tuhan, memiliki takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Boleh saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Di akhir ibadah kita saat ini, ibadahnya saja berakhir, tapi persekutuan kita dengan Allah dan seorang dengan yang lain tidak berakhir. Amin. Berikan tos kanan kiri depan belakang saudara, berkata, engkau adalah wakil kerajaan Allah. Saudara adalah wakil kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umat, surga bumi bersorak, sebab penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya, kasihnya memulihkan, kasihnya mengubah. Atas suaramu serukan, Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umatnya, surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya, kasihnya memulihkan, kasihnya mengubah. Sekali lagi mari katakan, Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umatnya, surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya, kasihnya memulihkan, kasihnya mengubah dunia, kasihnya menyembuhkan, kasihnya membebaskan, kasihnya memulihkan, kasihnya mengubah dunia. Serukan haleluya. 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 Terima kasih, di akhir ibadah ini kami percaya Tuhan sudah sembuhkan kami. Tuhan sudah pulihkan kami, bahkan Tuhan sudah menyegarkan jiwa kami. Sehingga kami pulang tidak lagi sama ketika kami datang. Karena Tuhan yang sudah hadir, Tuhan yang mengubahkan, Tuhan yang menyembuhkan hidup kami. Memberkati persembahan dari setiap umat-Mu yang diberikan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhanlah yang menjadi sumber berkat atas hidup kami. Memberkati setiap persembahan umat-Mu dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan semakin diperlebar dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kekasih-kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pulanglah. Bawalah anugerah berkat Tuhan yang turun dan melimpah atasmu. Dia yang menyertai perjalanan hidupmu. Dan Tuhan berkata, jangan takut sebab akulah yang menyertai engkau. Supaya lewat hidupmu engkau menceritakan kebesaranku. Sekalipun engkau ada dalam lembah, kata Tuhan, tapi aku sedang membawa engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Karena akulah Tuhan Allahmu. Memberkati setiap pekerjaan umatmu, studi dan sekolah anak-anakmu Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan percayakan
kerjakan dalam hidup kami, Tuhan yang memberkatinya. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati setiap pekerjaan tanganmu, dan Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan aku Tuhan yang menghadapkan wajahku kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera dan sukacita. Dan aku juga mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam setiap kehidupan kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.